Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 yang tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah saat ini adalah Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Saudara terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia yang telah datang dari surga, turun ke tengah dunia ini. Ia melayani, ia menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Lalu kemudian ia naik ke surga. Adalah rangkaian urutan peristiwa yang telah dilalui Tuhan Yesus. Dan peristiwa itu sungguh mampu meneguhkan iman kita agar semakin meyakini keselamatan yang diberikannya bagi kita umat manusia. Dan pada hari ini kita merayakan peristiwa yang sungguh agung, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan ini, kita dapat memahami akan betapa pentingnya kehadiran seorang saksi. Yang walaupun juga memang menjadi seorang saksi itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab setiap saksi harus sungguh-sungguh tahu betul apa yang ia saksikan, lewat apa yang ia lihat, lewat apa yang ia dengar, untuk diberitakannya kepada khalayak ramai. Artinya seorang saksi harus berkorban dalam segala hal jika ia ingin menjadi seorang saksi. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan cara demikianlah ia akan mampu meyakinkan orang lain atas apa yang telah ia lihat. Tanpa pengorbanan, tanpa kesungguhan, maka mustahil orang lain dapat dipercaya. Demikianlah halnya yang dialami oleh para murid dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi saksi Kristus. Saudara yang terkasih, dalam 40 hari masa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, ia berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid. Semua itu bertujuan untuk semakin meyakinkan setiap orang percaya
bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. 40 hari menjadi waktu yang paling sempurna dalam menyempurnakan pemahaman dan kualitas iman percaya para murid. Segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus telah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga Mazmur. Hal itu sangat jelas dikatakan dalam ayat 44, bahwa semua yang tertulis, baik itu dalam kitab Taurat, demikian juga kitab para nabi dan kitab Mazmur, semua itu akan digenapi. Artinya tidak satu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diberitakan. Sebab sungguh nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu, atau yang disebut dengan Kristus. Dialah Sang Juru Selamat dunia ini. Peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah akhir dari manifestasi kuasa Allah di tengah dunia ini. Sebab hal yang sangat besar juga akan segera dinyatakan lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid agar mampu menjadi saksi Kristus yang penuh dengan semangat. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa semua nubuatan tentang dirinya akan digenapi, tentunya bukan hal yang gampang untuk dapat diterima. Lalu dikatakan dalam ayat 45, bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran semua para murid, sehingga para murid itu mengerti apa yang tertulis, apa yang disampaikan dalam kitab suci. Lalu atas semua yang telah dijanjikan Tuhan Yesus tentang penggenapan dari apa yang tertulis dalam seluruh kitab itu, kepada mereka diberikan penugasan. Itulah yang kita lihat dalam ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya bahwa para murid adalah saksi dari semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Baik peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, bahkan juga peristiwa kenaikannya ke surga. Saudara terkasih, pernyataan tersebut merupakan sebuah perintah kepada para murid. Tentu saja, Tuhan Yesus sudah mengetahui apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh para murid selanjutnya. Apakah mereka sanggup menjadi saksi atau tidak? Tentu penugasan menjadi saksi tidaklah mudah, sebab dibutuhkan komitmen dan pengorbanan yang sungguh. Tanpa hal tersebut, maka mustahil dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para rasul itu menjadi penugasan yang juga kita dengarkan pada saat ini, bahwa kita adalah saksi Kristus. Lalu yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita saat ini adalah, bagaimanakah? Apakah kita bersedia? Apakah saudara bersedia dengan sungguh-sungguh mau menjadi saksi Kristus? Ini adalah suatu tugas kehormatan, tugas yang sungguh mulia, yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun juga merupakan tugas yang amat berat, sebab menjadi saksi Kristus adalah suatu tugas yang membutuhkan komitmen dan kesungguhan. Jemaat yang terkasih, menjadi saksi Kristus adalah pilihan Allah bagi umat yang Ia yakini mampu melakukannya, sekalipun kita merasa tidak mampu untuk melakukannya. Karena memang tugas itu sangat berat, tetapi jangan khawatir, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah bersedia menjadi saksi Kristus dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Saudara terkasih, setelah tugas itu diberitakan, yaitu menjadi saksi Kristus, Tuhan Yesus memberitakan kepada para murid bahwa Ia akan mengaruniakan perlengkapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hal itu sangat jelas disebutkan dalam ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
kepada para murid bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid. Namun hal itu akan terjadi setelah 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu yang disebut pada hari Pentakosta. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, yaitu pencurahan Roh Allah yang kudus, akan menguatkan para murid dalam mengemban tugas menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tanpa kuasa dari Roh Allah, maka mustahil para murid dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Tentunya demikian halnya dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini, bahwa Roh Kudus pasti dicurahkan atas kehidupan setiap orang yang dipilih oleh Allah menjadi saksi Kristus. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita semangat, menuntun kita, dan menghibur kita dalam menyaksikan kasih dan kuasa Allah di tengah dunia ini. Hal ini sekaligus mengingatkan setiap orang percaya akan ketergantungan hidupnya dengan kuasa Roh Allah yang kudus itu. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, yakinlah bahwa kita sesungguhnya membutuhkan kuasa Allah. Setiap pemberita Injil, setiap pengikut Tuhan Yesus membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tanpa penyertaan Roh Allah, tanpa penyertaannya kita tidak akan mampu melakukan tugas sebagai saksi Kristus. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki kerendahan hati dalam menjalani tugas yang diembankan oleh Kristus kepada kita. Sebab pada kenyataannya, kita bukanlah siapa-siapa dan tidak mampu melakukan apa-apa jikalau bukan oleh karena kuasa Roh Allah yang memampukan kita dalam melakukan segala yang diembankan kepada kita. Hidup yang penuh dengan penyerahan diri atas tuntunan Roh Allah adalah hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Itulah yang harus kita pahami, bagaimana Roh Allah sebenarnya diserahkan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau menjadi saksi Kristus yang setia. Lalu selanjutnya yang kita simak dalam ayat 50 sampai ayat 53 adalah inti dari pesan dalam hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana dikatakan di sana bahwa ketika itu Tuhan Yesus membawa para murid keluar kota sampai dekat Betania. Lalu di situ dia mengangkat tangannya, memberkati para murid, lalu ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang begitu agung bagi para murid, di mana ia masih menggunakan kesempatan untuk memberkati para murid sebelum ia terangkat ke surga. Sungguh ini merupakan suatu berita sukacita, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, di mana ia selalu mempersiapkan berkat yang melimpah atas kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi suatu hal yang layak kita syukuri, bahwa bersama Tuhan Yesus ada berkat yang melimpah. Berkat itu tentu saja tidak melulu hanya dalam materi saja, namun berkat kasih karunia Allah dan penyertaannya adalah suatu berkat yang begitu sempurna. Berkat yang demikian hanya bersumber dari Allah yang sungguh sangat peduli akan kehidupan kita, umat kepunyaannya. Jemaat yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membuat para murid merasa tercengang atas apa yang telah mereka saksikan itu, sehingga mereka sujud menyembah Tuhan Yesus yang terangkat ke surga saat itu. Adapun sikap sujud mereka menunjukkan kekaguman dan keyakinan mereka akan pribadi Tuhan Yesus, bahwa memang sungguh benar Dia datang dari surga dan juga kembali ke surga. Dia sungguh berkuasa di surga dan berkuasa di tengah dunia ini. Kuasanya sungguh kekal dan sampai selama-lamanya.
Dia yang datang jauh dari surga telah kembali ke surga, tempat di mana ia bertahta. Lalu saudara yang terkasih, di akhir kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ini, dikatakan dalam ayat 52 bahwa para murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa ke Yerusalem? Karena Tuhan Yesus telah memerintahkan agar mereka tinggal di sana dalam menantikan kuasa Roh Allah itu. Di sana mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan Allah. Saudara terkasih, di sini kita dapat melihat bagaimana para murid itu dipenuhi dengan rasa sukacita atas peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Demikian halnya dengan kita. Sebagaimana para murid sungguh sangat bersukacita dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita juga harus memiliki sukacita yang melimpah dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan Yesus dalam rupa manusia tidak lagi bersama-sama dengan kita di tengah dunia ini, karena Dia telah kembali ke surga. Namun kita harus tetap bersukacita, oleh karena Dia selalu menyertai kita dalam setiap kesempatan. Kiranya kita juga sama seperti para murid yang senantiasa bertekun di bait suci, memuliakan nama Allah. Kiranya kita juga sebagai orang percaya saat ini bertekun di tengah-tengah gereja, bertekun dalam persekutuan yang kudus itu untuk memuliakan Tuhan Allah dan bersaksi kepada semua orang tentang kasih kuasa Allah yang sungguh agung itu. Kita selaku orang percaya dan juga gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus hendaknya menjadi sebuah tempat berkumpul para orang percaya, tempat berkumpul setiap orang untuk memuliakan Allah. Gereja hendaknya menjadi tempat persekutuan yang dipenuhi dengan sukacita dan menjadi saluran berkat dan sukacita. Sebab dengan bersukacita di dalam Tuhanlah, maka kita akan semakin dimampukan menjadi saksi Kristus yang setia. Oleh karena itu pada saat ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, marilah kita memiliki kesediaan dan kesungguhan hati untuk menerima panggilan Allah bagi kita, panggilan Tuhan Yesus dalam hidup kita, untuk melaksanakan tugas kita sebagai saksi Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun yang kau lakukan, apapun profesimu, lakukanlah semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan segenap hatimu, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah saudara menjadi saksi Kristus yang hidup, saksi Kristus yang setia, mewartakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Beritakan kepada semua orang bahwa Dia telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Dan kelak Dia akan datang ke tengah dunia ini untuk menghakimi setiap orang yang hidup maupun yang mati. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa berpegang teguh dalam iman yang sungguh-sungguh, meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari bersukacita atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan mari tunjukkan rasa sukacitamu itu lewat sikap hidup yang mau dengan segenap hati, yang mau dengan penuh sukacita, yang mau dengan penuh kesetiaan menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mensyukuri anugerah yang sungguh begitu agung yang kami terima lewat iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan naik ke surga. Sungguh kami bersukacita menjadi saksinya dengan penuh kesetiaan untuk selama-lamanya. Amin.